Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem refrigeran. Agenda, yaitu satu, definisi. Dua, konsep dasar dari sistem refrigeran tersebut. Tiga, siklus kerja refrigeran. Empat, jenis refrigeran. Lima, jenis pengkondisian udara atau air conditioner. Definisi refrigerasi adalah proses pemindahan kalor dari suatu ruangan dengan temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Pada ruangan dengan temperatur rendah terjadi penyerapan kalor, sedangkan pada ruang dengan temperatur tinggi terjadi pembuangan kalor. Jadi air dari yaitu udara dari luar ruangan dievaporasikan kemudian menjadi dingin, kemudian dikirim ke dalam ruangan. Kemudian basic konsep dasar dari refrigerant system, yaitu siklus refrigerasi adalah siklus kerja yang mentransfer kalor dari media bertemperatur rendah ke media yang bertemperatur tinggi dengan menggunakan kerja dari luar sistem. Jadi prinsip terjadinya suatu pendingin di dalam sistem refrigerasi adalah penyerapan kalor oleh suatu zat pendingin yang dinamakan refrigeran. Karena kalor yang berada di sekeliling refrigeran diserap, akibatnya refrigeran akan menguap sehingga temperatur di sekitar refrigeran akan bertambah dingin. Hal ini dapat terjadi mengingat penguapan memerlukan kalor. Jadi dari udara yang di dalam ruangan itu panas. Nah, dia itu diserap oleh sistem refrigeran ini, kemudian dikeluarkan. Kemudian di, diolah lagi, dikembalikan, kemudian masuk udara dingin. Seperti itu. Yaitu, lanjut ke basic konsep lagi, yaitu konsep evaporasi atau penguapan. Yaitu proses perubahan wujud zat dari wujud cair ke wujud gas. Disebut penguapan. Penguapan terjadi dalam dua cara, penguapan dan mendidih. Penguapan dan pendidihan adalah proses endotermik. Panas yang diserap disebut panas laten penguapan, dan titik didih cairan memiliki korespondensi 1:1 dengan tekanan. Jadi kalau yang digambar ini yaitu gelas. Gelas itu kan yang airnya panas itu dia akan menguap. Nah, menguap itu menguap ke atas karena dia ada tekanan 1 atmosfer itu berapa derajat dia bisa mendidih seperti itu. Lanjut ke kondensasi. Proses di mana suatu zat berubah dari keadaan gas menjadi keadaan cair disebut kondensasi, juga dikenal sebagai pencairan. Kondensasi adalah proses kebalikan dari penguapan. Ini adalah proses eksotermik. Panas yang dilepaskan dalam proses kondensasi disebut panas laten kondensasi, atau juga dikenal sebagai panas laten pencairan. Di bawah tekanan tertentu, suhu kondensasi uap sama dengan suhu didih atau titik didih cairan. Dan nilai panas laten penguapan dan panas laten kondensasi adalah sama. Jadi kalau penguapan itu yaitu dari cair ke gas. Kalau kondensasi yaitu dari gas ke cair. Kemudian lanjut ke saturasi, temperatur, dan tekanan. Titik didih pada tekanan tertentu biasanya disebut suhu saturasi pada tekanan tersebut. Dan tekanan yang sesuai disebut tekanan saturasi. Suhu saturasi zat yang sama berhubungan positif dengan tekanan saturasi. Semakin tinggi tekanan saturasi, semakin tinggi suhu saturasi. Kalau tidak, ya itu rendah.
Zat yang berbeda memiliki suhu saturasi yang berbeda, bahkan pada tekanan yang sama dan keduanya sangat berbeda. Nah, ini yang sempat dibahas yang tadi, yaitu saturasi, temperatur, dan tekanan. Contoh di sini yaitu H2O, yaitu air. Nah, kalau air sendiri itu tekanan saturasi di saat tekanan saturasinya di sekitar itu 1 atm, dia memerlukan suhu didih yaitu 100 derajat Celcius dengan penguapan 2258 kJ per kilogram. Nah, pada tekanan saturasi 2 atm, 2 atmosfer, yaitu suhu didihnya 120. Kemudian ini contohnya ya, kayak H2O itu di 1 atm atau 1 atmosfer itu di sekitaran kita yaitu perlu titik di 100 untuk mencapai penguapan, yaitu evaporasi. Nah, berbalik dengan R12 atau freon yang normalnya itu dipakai oleh AC-AC rumahan seperti AC ini. Gitu. Nah, dia itu di 1 atm, 1 atmosfer aja, dia suhu didihnya yaitu minus 29,8 derajat Celcius. Jadi dia lebih cepat apa? Lebih cepat untuk proses penguapannya. Lanjut ke siklus kerja sistem refrigeran. Siklus kerja AC ya. Nah, dari evaporator. Ya. Jadi di sini itu ada empat, empat, empat jenis komponen ya. Komponen utama yaitu yang satu evaporator, dua itu kompresor, tiga kondensor, kemudian yang keempat yaitu dryer. Dryer itu namanya apa? Filter dan katup ekspansi gitu. Ini jadi satu. Nah, dari dalam ruangan dulu. Nah, dari evaporator berarti. Nah, evaporator dia menyerap kalor nih gitu. Dari dalam dia menyerap kalor. Kemudian dia dialirkan ke kompresor yang dia itu dalam bentuk gas, yaitu tekanannya masih rendah, suhunya tinggi. Karena dalam ruangan tersebut dia panas gitu. Maka dia suhunya tinggi dan tekanannya pun rendah. Kemudian lanjut ke kompresor. Nah, di kompresor ini yaitu siklus udaranya dia itu ditekan, dikompresi. Kemudian menjadi tekanan yang tinggi dan suhu yang masih tinggi. Kemudian lanjut ke kondensor. Di kondensor ini dia mengalami penurunan suhu karena kalor yang telah dihisap itu keluar. Keluar karena dengan kondensor fan motor ini yaitu kipas kondensor ini dia prosesnya mendinginkan. Jadi membuang kalor-kalor yang berlebih tersebut. Kemudian dari kondensor ini dialirkan ke ke dryer dalam bentuk cair. Jadi dia setelah dikondensasikan dia dialirkan ke dryer dalam bentuk cair, suhunya jadi rendah karena kalornya itu sudah dibuang. Kemudian tekanannya tinggi. Dari kompresor dia mengalir terus tekanannya tinggi. Dari kondensor dalam bentuk cair tetap tekanan tinggi terus ke dryer. Ke dryer fungsinya yaitu untuk menyaring apabila ada dalam bentuk dia itu disaring biar udaranya itu benar-benar pure udara gitu. Lanjut ke kapiler katup atau katup ekspansi. Nah, setelah ke katup ekspansi, dia menjadi benar-benar udara seutuhnya gitu. Tekanan rendah, suhu rendah gitu. Keluar dari situ dia lanjut ke evaporator, kemudian dihembuskan oleh fan, yaitu kipas dari evaporator tersebut. Jadilah udara yang dingin. Seperti itu. Siklusnya akan berputar terus seperti itu. Nah, ini berikut yaitu salah
contoh kecil ya, contoh salah satu jenis refrigeran yaitu amonia NH3, yaitu digunakan secara luas pada mesin refrigerasi industri. Titik didih normalnya adalah 33 derajat Celcius. Amonia mempunyai karakteristik bau meskipun pada konsentrasi yang kecil di udara. Jadi punya karakter ada bau-baunya. Kemudian fluorinated atau CFC. Fluorinated adalah refrigeran yang aman dan tidak beracun yang banyak dipakai sekarang ini. Adapun di pasaran dikenal dengan freon, genetron, frigen, areton, isotron, azahifron, dan lain-lain. Jenis refrigeran ini terdiri dari R11, R12, R22, R502, masih banyak lain. Seperti itu. Terima kasih. Nah, di sini cukup sekian presentasi singkat dari saya. Di sini saya cantumkan beberapa apa sumbernya dari artikel juga gitu. Dari pengalaman saya juga gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.